langsung makan aja? Sini lah. Ini gini guys, sekarang mau Iya. Astaga. Guys! Kedatangan tamu Ratu Dajjal, Iti Bumi, Ratu Setia Melka, pecinta pedas. Sumpah, ini. Setelah sekian lama, banyak banget netizen nyuruh kita untuk coba makan sama Cynthia Melsa, coba makan Cynthia Melsa. Ini dia di samping gue. Kita duel bareng sama Kak Freda. Kak Melsa sekarang bawa harta karun kecintaan kita guys. Oblok-oblok ya saya, oblok-oblok. Ini bener gak sih cara bikinnya kamu dioblok-oblok pakai tangan? Enggak. Namanya aja oblok, guys. Oh gitu. Terus Mila, mana ikan nilainya? Entok Manila, bebek. Oh salah berarti Anakan orang-orang bebek. Ya, salah. Kakak mau langsung makan aja? Ditaruh di mana nih, Kak? Sini langsung. Wow. Sorry By the way, aku belum makan dari pagi. Jangan banyak ngomong. Pergi pulang kamu sekarang juga. Dasar kau ya. Dia oblok-oblok, ya ampun. Oh ya Allah guys, ini sambal Ini udah semuanya. diangkat ya, guys. Ini gini guys, sekarang makanya nah gini guys. Astaga. Aduh, emang ada gila-gilanya guys. Belum apa-apa aja udah keringetan kayak gini guys. Tuh. Enggak, awal-awal tuh nggak berapa pedas. Cuman harus terus dimakan. Terus ayo coba ya guys ya. Harus sama dimakannya. Kenapa lu makan duluan? Gak sopan sekali wanita ini ya. Papa. Asin. Enak kali dah. Enak kali. Ini Kayaknya yang ini deh kayak ngoblok. Ini apa? Ini kayaknya entok pedas Betawi. Jadi kalau entok pedas Betawi itu, Kak, dari aku kan bikin oblok nih, pakai 5 kilo rawit. 6 kilo deh buat kamu tuh 6 kilo. Terus aku tambahin lagi pakai 1 kilo tapi ditumis. Jadi ditumis lagi pakai cabai rawit. Nah. Kak Freda itu juga makannya cepet banget. Aku lama kalau makan. Makanya aku udah kakak, Kak. Kalau kamu kan beneran kayak aku VO. gue kan cuma komodo. Jadi kalian semuanya kalau bilang kak kok nokat. Kalian cara makan orang beda-beda. Beda-beda. Aku lama kalau makan. Biar nggak kepanjangan. Kalau lu pengen panjang no, kok nonton yang sana no. Enak kali loh Kak Mel. Udah dipotong-potongin ya. Jadi makannya nyaman ya Kak Mel ya. Betul. Aku lebih suka ini karena mungkin kalau ini terlalu asin kali ya kalau di aku ya. Ini enak kali. Ya. Kamu jual nggak sih? Enggak, aku nggak jualan. Serbu dia guys. Itu jualan enak banget. Buka warung lah. Oh my god. Bebek tuh biasanya kan alot ya. Kalau ini nggak ada sama sekali loh. Terus Aku masaknya lama banget bisa seharian. dia makannya sampai banget ya. Ini belum pedas, ini belum pedas. Aku udah pedes. Belum. Udah pedes nih gue. Kak Freda gila. Jadi ada satu sambal yang menurut aku top tier ketiga deh, pedas paling pedas. Sambal bawang calut. lagi. Tapi Kak Freda di apa Kak kokop ya? Ini pedes Kak Mel tuh. Ngucur. Wanita Dajjal ini gila lu ya. Guys suruh jualan dia guys. Minum cucu. Belum pedas. Orang sinting ya ini ya. Enggak, Kayak nagih banget. gitu loh guys. Ambil keluar nih gue. Wah. Parah, masakan BTW emang gitu ya, sampai Jawa Timuran ya. Oh iya. Bumbunya tuh nggak pelit sama sekali. Kalau Timur pakai gula nggak kalau masak? Aku nggak pernah pakai gula. Ada beberapa makanan yang pakai gula, ada yang enggak. Bayangin aku ngunyah sama Kak Freda ngunyah. Ini kan goa bukan mulut sayang. Pedes. Dia ngunyah cepet banget. Ini guys. makanan artis terpedas guys menurut gue. Masa? Ini aku merah bukan kebiasaan aku pakai blush on ya. Dan bumbunya dia tuh digoreng matang gitu loh Kak Mel. Iya, emang. Jadi nggak ada. Aku nggak bisa makan langu. Getir terus kayak Langu. Langu ya. Kak ini serius apa bohongan? Seriusan ini pedas. Gak kuat aku. Kak kalau udah mau stop nggak apa-apa Kak. Pengen ginter gitu loh paham gak? Iya. Cuma ini tuh susah kali nyari dagingnya. Ambil lagi kan dagingnya Kak. Wah Melsa, cacok Melsa, guys. Udah terpuaskan nih muka udah hancur Udah banget jadi bukan? oblok-obloknya malah jadi oblok-oblok. Kalau kalian nyobain serbu dia harus beli parfumnya dulu katanya. Iya benar. Buruan DM sekarang juga. Saya juga. Beneran udah gak waras, aku nantangin Kak Freda Pria. Gua mules satu malam tuh kayak sakit. Buat jadi korban makan oblok nila pakai 5 kilo rawit setan. Aku juga ngirimin ke Kasania, Kak Ulfa, bahkan ditodong banyak tiktoker kayak Kak Ayung dan Neng Aura, sampai Ci It's Friday. Bahkan Omai juga mau nyobain. Kira-kira siapa aja yang bakal kepedesan? Karena kemarin Kak Larimba aja cuma kuat makan 3 suap. Kemarin aku cuma 3 suapan doang, udah nyerah. Gua mules satu malam tuh kayak sakit. Asli nih suami aku sampai bawel banget. Dia bilang emang ada ya orang yang lambungnya kuat makan oblok nila aku. Ya selama lambungnya sehat harusnya sih aman
aman-aman aja ya. Dan by the way, oblok nila kali ini aku bikin yang pedes aja, walaupun pakai 5 kilo rawit, tapi bawang dan bumbu rempahnya itu aku banyakin. Karena Kak Ayu, Kak Larimba, sampai Cinana bilang gak kuat kepedesan. Jadi aku mau bikin level pedes manusia normal aja. Oke, langsung aja aku tuang. Asli ini 5 kilo cabai rawit setan, super berat, sampai wajan gede pun oglek. Dan oblok nila Betawi itu wajib banget pedes, kayak minimal pakai 1 kilo rawit deh. Nah, karena mau makan yang pedes-pedes, aku mau nguatin lambung aku dulu. Lagi-lagi dengan minum Pro M1. Awas ya, ada yang bilang aku minum pil cabai. Gak ada. Aku cuma selalu rutin minum suplemen probiotik lambung yang udah mengandung 7 jenis bakteri baik yang hidup dan aktif. Jadi bagus banget buat bantu stabilin asam lambung. Juga bantu memperkuat lapisan dinding lambung loh. Nah, kalau rutin konsumsi Pro M1, bikin lambung jadi lebih stabil dan kuat. Apalagi buat yang suka makan pedes. Nah, sekarang langsung aja aku mau makan oblok nila pakai 5 kilo rawit. Asli nih aku makan nasinya masih ngebul. Obloknya juga masih panas banget. Jadi agak nyelekit dikit nih. Walaupun bukan yang pedes banget, lumayan lah pedes aja. Karena kali ini aku bikin oblok nilanya yang bisa dimakan sama manusia normal. Jadi bukan yang pedes sampai nyebar di langit-langit sih. Makanya jujur penasaran banget level pedes aja ini gimana ya di mereka yang makan oblok aku. Penasaran banget sama reaksi Kak Sania dan Kak Ulfa pas cobain oblok nila aku. Dan jujur takut, tapi bismillah lah mereka suka dan pedesnya pas di mereka. Walaupun ya makin lama agak lumayan berasa pedesnya, tapi enggak yang nyamber gitu. Karena kalian pasti tahu kalau aku udah pedes banget tuh sampai nangis kan. Kayak ini sih paling cuma bikin garuk kepala doang, tapi tetap enak dan sedep banget. Pedes, asem, gurih. Dan ini beda ya kayak bebek rica. Soalnya tuh susah dideskripsiin karena rasa oblok ya oblok. By the way, buat Kak Freda pria, kayaknya aku mau nambahin 1 kilo cabai lagi deh. Harus pakai 6 kilo rawit biar Kak Freda kepedesan nih. Juara 1, juara umum deh kalau bikin makanan banjir sambal. Eits, tapi kali ini gak pakai berkilo-kilo cabai karena bikinnya satsen cuma 3 bahan. Ini tuh siapapun bisa bikin buat buka puasa. Soalnya gampang banget cuma 3 bahan. Aku pakai 20 sambal terasi instan, terus nugget Kenzler extra 3 pieces dan bawang goreng. Bulan puasa gini paling bener stok Kenzler nugget ori plus 3 ini. Udah pasti enak, terus gampang dikreasiin. Udah gitu isinya makin banyak, tapi harganya sama lagi. Asli nugget Kenzler tuh emang gak ada yang ngalahin ya. Dagingnya itu padat dan juicy gitu. Tipe nugget yang bukan cuma tepung tapi beneran berdaging. Nah, kalau udah jadi, langsung aja tumis sambalnya. Di sini aku pakai 20 saset sambal. By the way, ini tuh namanya oseng nugget terawang. Sambal terasi bawang. Nah, kalau udah jadi tinggal di plating aja kayak gini. Pakai nasi panas dan jangan lupa tuangin bawang gorengnya lagi supaya makin gurih. Asli ya makan nugget pakai oseng sambal terasi gini. Jadi ingetin aku waktu kecil. Dulu tuh kalau almarhum mama nggak ada duit, cuma makan nugget pakai nasi, bawang goreng dan sambal terasi aja. Udah enak banget. Nih, lihat deh. Nasi diulek ke sambal terasi dan bawang goreng, terus dimakan pakai nugget Kenzler yang tebel, meaty. Ini sih mantep banget. Wah, fix saking enaknya. Ini 1 piring mentung bisa aku habisin sih. Padahal aku pakai 8 biji nugget Kenzler loh. Untung ada Kenzler nugget ori plus 3. Jadi kalau kurang bisa nambah nuggetnya juga. Nggak cuma nambah nasi aja. Ini makin mantap karena sambal terasinya yang sedikit pedes dan ada manisnya. Terus wangi terasinya yang enak banget. Jadi bikin kalap, pengen nambah terus gitu loh. Udahlah, ini mah kalian wajib request karena bikinnya segampang itu. Jangan lupa pakai nugget Kenzler ori plus 3 yang ada label kuningnya ya, biar makin kenyang dan puas. Tuh lihat nugget Kenzlernya udah habis aja, tapi tetap tenang karena masih banyak sisanya. Cocok banget buat jadi menu buka puasa karena isiannya yang banyak dan bisa dimakan bareng-bareng sekeluarga. Cus Recook. Beneran hampir gila nantangin duel ratu pedas TikTok Kak Freda pria buat makan oblok nila bareng aku. Sayang, salam kenal. Ih, mau banget sih oblok-oblok. Mau dikirimin oblok-oblok. Oke, langsung aja aku bikin oblok nila pakai 4 kilo rawit setan. Walaupun cabai lagi mahal banget ya, say. Ini ngabisin 400.000 buat cabai doang. Belum entoknya yang 1 ekor 150.000. Pokoknya sampai ngabisin 800.000 cuma buat bikin 1 ekor oblok nila. Nah, buat yang sering minta buat jualan, bingung kan mau dijual harga berapa? Karena 1 ekor entok nila itu cuma dapat 15 sampai 20 potong. Udah gitu entok nila potongannya kecil-kecil banget lagi. Nanti kalau beneran jualan, rame nih ngerujak lagi. Jualan influencer Cynthia Melsan kemahalan. Makanya jujur takut banget. Jadi ya udah aku bagi-bagi gratis aja. Video ini aku bikin bukan cuma buat Kak Freda pria, tapi juga buat Omai, Kak Reynaldi, dan jujur kaget banget TikToker pada mau beli. Padahal aku nggak jualan, woi. Tapi emang kalau kalian mau tahu rasa dan sensasi yang beneran pedes sampai bikin aku nyerah dan nangis kepedesan, iya cuma oblok nila Cynthia Melsan, azek. Canda. Tapi ya buat yang udah nyobain oblok nila aku, apalagi waktu dapet yang lagi pedes-pedesnya, tahu kan bumbu oblok yang pedes, asem, gurih, terus entoknya yang lembut banget, dipotek pakai tangan aja bisa gitu. Dan asli tiap hari makan oblok nila pakai 4 kilo rawit itu nggak bosan-bosan sih. Gue oblok nila ini pedesnya nyureng sesuai lah sama ekspektasi dan rasa pedes yang aku pengenin. Sampai di sini aku nggak kuat dan nangis karena pedesnya lumayan nyelekit. Kira-kira Kak Freda bakal kepedesan juga nggak ya?
Orang waras mana? Buka puasa hari kedua, udah masak mie ayam ke opor. Ini lebaran masih jauh, tapi opor udah jadi aja. Gimana enggak, orang bikinnya gampang banget. Gak perlu ulek berkilo-kilo cabai. Cukup bumbu siap pakai royco ayam, mie dan telur. By the way, ada nggak yang kalau puasa menunya heboh gini nih? Nanti makin lama ya udah bukanya pakai nasi sama sambal aja. By the way, opor ayam tuh andalan banget dan harus selalu ada setiap puasa dan lebaran. Dan kali ini aku mau bikin sesuatu yang unik dari opor ayam, yaitu mie ayam kuah opor. By the way, aku baru tahu loh, ada bumbu opor siap pakai kayak opor ayam gini. Bikin kuah opornya gampang banget. Tinggal tuang 1 saset royco opor ayam, masukin santan, salam serai, air dan sedikit ketumbar bubuk. Udah tinggal masak 10 menit dan masukin ayam yang udah direbus. Dan ternyata kuahnya creamy banget, beneran gurih, mantep, serba bisa. Masya Allah, nikmat banget. Buka puasa jadi gampang. Soalnya kuah opornya bisa dikreasiin sama menu lain. Cus bikin kreasi mie ayam kuah opor, jamin jadi menu buka puasa yang satset dan enak banget. Beneran jadi orang gila mana? Makan ramen level 100 yang katanya pakai 4 kilo cabai tapi masih nggak pedes. Emang nih nggak bisa kalau ditantangi makanan yang pedes-pedes. Jadi langsung aja aku chat Neng Aura buat nyobain ramen level 100 ini. Dan aku dikasih sambal 1 mangkok full. Jadi langsung aku tuangin aja semuanya. Jujur awalnya agak deg-degan ya, karena ini beneran sambal diramenin. Dan by the way, ini aku lapar banget karena udah jam 3 sore dan belum makan. Dan pas aku cobain, ini tuh agak mirip kayak sambal balado tapi nggak pakai tomat. Pedesnya juga nggak nyureng dan gurih, masih ada asinnya. Cuma kalau di Kudoichi itu dia kan masih ada pedes manisnya ya. Nah kalau ini pedes asin tok, cuma gurih dan enak. Jadi ramen hitamnya pakai minyak bawang, jadi lebih gurih dan enak. Nah ditambah sambal di ramennya yang bikin makin klop gitu rasanya. Cuma kalau dibilang pedes sih menurut aku enggak. Ini kayak ramen level 20 di Ikudo atau gacuan level 2. Cuma tetap sedep banget. Mie-nya juga kenyal. Dan yang paling aku suka chicken popcornnya sih. Dan katanya Neng Aura jualan 14.500. Ini sih dia pure sedekah ya, karena tahu sendiri cabai lagi mahal banget. Sekilo aja 100.000. Ini sih Neng Aura ngejar pahala sebelum bulan puasa. By the way, ini sambalnya banyak banget, jadi sebenarnya bisa dipakai setengah buat bikin balado telur deh. Tapi kalau di aku, ini semuanya aku habisin. Good job Neng Aura, enak. Tapi buat aku harus bikin level 1000 deh. Bercanda. Kalau yang ramen level 100 dia pakai berapa kilo cabai masih? 500 sendok. Makan sewajarnya lambung manusia aja. Nih orang makan pedes mulu, pupinya keluar api gak sih? Dia sehat gak sih? Hari-hari makan berkilo-kilo cabai. Dan sekarang makan ramen level 100 yang katanya pakai 500 sendok sambal. Sampai banyak yang komen, itu lambung gak meledak. Tenang aja, aman kok. Karena gak setiap hari juga aku makan pedes ekstrim. Ya hari-hari normal lah, paling cuma pakai 1 kilo cabai. Ya pokoknya harus ada sambal, meski bukan yang pedes banget. Sekarang aku makan ramen level 100 yang katanya pakai 500 sendok sambal. Asli ya, tiap hari makan berkilo-kilo cabai. Sampai sering dikira minum kapsul anti pedas. By the way, ini yang aku minum bukan kapsul anti pedas ya, tapi yang aku konsumsi buat lancarin pencernaan aku. Yang orang selalu nanya pencernaan aku sehat apa enggak. Alhamdulillah lancar karena aku minum laksing sebagai solusi melancarkan BAB. Ini tuh kandungannya dari bahan alami ya, jadi aman dikonsumsi, terus gak bikin ketergantungan gitu loh. Terus yang aku suka, laksing ini nyaman dan bantu jaga pencernaan tetap lancar. Ditambah praktis banget dikonsumsinya dan bisa dibawa kemana-mana. Udah gitu nyaman dan gak melilit berlebihan lagi. By the way guys, ramen level 100 ini entah kenapa menurutku sekarang gak pedes kayak gacuan level 3 atau gila chicken ramen yang level 3. Cuman rasanya lebih sedap dan lebih balance dibanding terakhir aku makan. Sampai aku mikir suami aku bisa makan ini deh. Ini kamu bisa makan sih. Tapi pas suami coba nggak kuat karena kepedesan. Cuma buat yang doyan banget pedes, kayaknya bakal sama kayak aku sih. Ngerasa ramen level 100 yang sekarang tuh udah gak sepedes kemarin. Karena terakhir makan pedesnya masih kayak gacuan level 6 lah. Cuma ini tetap enak banget sih. Nah kalau kalian sama kayak aku, doyan banget makan makanan berlemak, kurang serat, pedes, kalian rajin minum laksing deh. Ini beneran solusi sembelit, nggak pakai drama. By the way, kasih tahu dong rekomendasi ramen yang lebih pedes dari ramen level 100 ini. Karena kalau mau makan ramen yang super pedes, baliknya kesini lagi. Cuma nggak tahu karena mulut udah baal atau gimana. Ramen level 100-nya udah turun nih ke gacuan level 3. Siapa yang udah nyobain juga? Orang waras mana yang sahur malah guyur 100 cabai rawit di sayap ayam. Sampai banyak yang bilang fix dia kepedesan, gue pingsan. Sekarang aku mau bikin menu sahur satset anti ribet dan pastinya enak po. By the way, aku nemu resep ini di TikTok. Tapi kalau di resep sih nggak pakai cabai rawit ya. Tapi bukan aku banget nih kalau makan nggak sampai kepedesan parah. Caranya tinggal guyur sayap ayam Kenzler pakai 100 cabai rawit. Iya bener, sekarang Kenzler punya sayap ayam. Jujur aku juga baru tahu nih. Ternyata Kenzler sekarang punya sayap ayam. Emang ya nggak Cynthia Melsan, nggak Kenzler. Ada aja gebrakannya di bulan puasa gini. Dan jujur aku FOMO banget sama sayap ayamnya Kenzler. Kayak gimana ya rasanya? Nah sekarang aku mau bikin yang saus guyur pedasnya. Di sini biar makin hot, aku udah iris 100 biji cabai rawit dan udah untuk saus. Tinggal cemplungin aja saus cabai, saus tomat, sedikit madu dan mentega cair. Udah tinggal tambahin sedikit air dan langsung guyur aja sausnya ke ayam. Nah di sini aku tambahin bubuk cabai level 50 dan 100 biji rawitnya. Udah tinggal dikocok-kocok aja sampai semua sausnya nyatu. By the way, aku juga bikin saus pedas manisnya dan gak lupa sisain yang originalnya biar
biar aku bisa rasain rasa sayap ayam Kenzler kayak apa sih. Dan asli Kenzler nggak pernah gagal, karena yang originalnya aja udah enak banget, crispy, gurih, asin, bikin lagi. Nah yang ditunggu-tunggu nih, sayap ayam Kenzler saus pedas. Wah asli, ini beneran enak banget. Pedas asam manisnya enak banget. Dan sayap ayam Kenzler itu loh, gurih dan ada asinnya. Banyak daging ayamnya gitu loh di sayapnya. Kok bisa ya ada yang baru enak gini? Tapi kalian diem-diem aja. Asli ya, kalian wajib banget ikutin resep TikTok yang diguyur gini, karena ternyata enak banget. Makasih ya Kenzler, karena udah bikin kita sahur enak, kenyang, dan gak pakai ribet. Kalau kalian doyan pedes kayak aku, wajib nih tambahin cabai rawit biar sahur mata makin melek. Dan percaya, ini bakal jadi menu sahur andalan kalian sih, karena bikinnya gak sampai 10 menit dan tinggal cemplang-cemplung aja. Buruan Riku. Kalau dia kepedesan gue pingsan. Hari-hari makan pedes neraka, pupinya keluar api gak sih? Hari-hari makan berkilo-kilo cabai. Kayak sekarang aku mau bikin jengkol goreng asem. Lagi-lagi ini masakan khas Betawi. Emang ya Betawi itu makanannya selalu harus pedes, asem, dan gurih. Di sini aku pakai setengah kilo cabai rawit. Ini normalnya aku dan gak pedes, cuma sedep, nyemek, dan jengkol goreng asem itu makanan favorit aku banget selain jengkol goreng garam. Bumbunya hampir sama kayak balado, cuma bawang merah, bawang putih, setengah kilo cabai rawit, terasi, dan asam jawa. Dan percaya, jengkol dimasak begini tuh sedepnya naik 10 kali lipat. Jengkolnya yang empuk, legit, dan nyemek ke sambelnya. Ini sih juara ya. By the way, buat yang sering nanya, tiap hari mukbang pedes mulu, perut aman gak sih? Jujur dulu aku juga sering ngerasa gak enak kalau kebanyakan mukbang pedes dan asam-asam gini. Apalagi kalau makan makanan yang berminyak dan berlemak. Nah makanya biar perut aku tetap aman, aku juga minum Senavi teh jati Cina. Ini bukan cuma buat bikin bolak-balik ke WC doang ya, tapi lebih bantu pencernaan, lebih rapi setelah makan berat kayak gini. Apalagi ya kalau udah tahu doyan mukbang dan pedes, udah deh tahu diri aja, jangan nunggu perut protes dulu. Jadi sering aja konsumsi kayak gini. By the way, semua produk ini aku ambil dari Wine Mart. Kebetulan langsung beli banyak produk, jadi lebih hemat. Makanya buat kalian yang sering khawatir, tenang ya guys, aku juga sadar diri kok. Hampir tiap hari makan pedas ekstrim. Emang harus banyak nih konsumsi suplemen atau minuman herbal buat ngejagain perut aku. By the way, jengkol goreng asem itu paling enak dimakannya sama tumis kangkung. Lebih sedap dan nyatu banget. Dan asli ya, waktu kecil kan aku susah banget makan, tapi kalau almarhum mama udah bikin jengkol goreng asem, aku bisa nambah nasi 3 kali. Karena emang seenak dan sesedap itu. Nih lihat ya, meski jengkolnya digoreng dulu, tapi dia tetap empuk banget. Wah ini sih bener-bener best. Nah udah selesai makan yang pedes-pedes, sekarang aku mau bikin yang manis-manis. Tebak mau bikin apa? Ini aku mau bikin bubur sumsum pakai tepung umbi garut, sama-sama ambil di Wine Mart. By the way, ini tepungnya gluten free, jadi aman banget buat yang punya lambung atau GERD. Nah ini bubur sumsumnya udah jadi. Wah ini sih enak banget buat netralin perut yang abis makan pedes. Tepungnya juga lembut, gak berasa gitu kalau ini tuh gluten free. Cus, kalau kamu mau lebih hemat, borong semua produknya di Wine Mart biar makan pedes tetap aman.